Halo pemerintah, maaf banget kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena itu ranahnya MUI. Jadi MUI buat apa emang berdiri? Itu kan dari pertemuan, musyawarah para alim ulama, cendekiawan, para ulama semua yang datang dari penjuru tanah air, 26 provinsi zaman dulu ya. Ya 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas Islam pertamanya dulu, yaitu ada NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, PRD, Al-Wasilah, Makhlul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. Dulu. Lalu 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, juga ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, lengkap ya pada waktu itu ya. Polri juga ada, dan 13 tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Nah ini yang mesti kalau saya ya ikutin gitu loh, dan terus sampai sekarang, dan kita tahu gitu loh istiqomahnya gitu loh, lurusnya MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi udah deh, terima kasih aja deh kepada pemerintah telah peduli menghadapkan logo halal, tapi biarkan kami bebas memilih dong, dan umat bebas memilih, kami bebas memilih, saya juga bebas memilih, dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI, titik. Suka nggak suka begitu. Wassalamualaikum. Bayangkan betapa beraninya sosok Haikal Hasan mengklaim Nabi Muhammad sebagai alat untuk berbohong dia. Terus sekarang dia mau tidak percaya kepada halal yang diterbitkan oleh Kemenag. Siapa umat yang akan percaya? Siapa umat yang akan percaya? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kemarin itu saya katakan bahwa apa yang menjadi kebijakan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas yang mengambil kebijakan sertifikasi halal yang tadinya oleh MUI sekarang menjadi Kemenag, itu bakal menjadi cukup unik dan menarik untuk digoreng oleh mereka. Apalagi logo yang dihadirkan oleh Kementerian Agama memakai kaligrafi yang tidak umum. Dan saya yakin masyarakat luas susah untuk membacanya bahwa ini adalah kalimat Arab atau bukan. Padahal memang ada bahasa Arabnya, cuma memakai kaligrafi yang tidak biasa gitu loh. Yang tidak seperti tulisan-tulisan pada umumnya di dalam Al-Quran. Tetapi itu namanya seni kan, itu namanya seni. Sering kita temukan kok di masjid-masjid ada kaligrafi yang susah juga untuk kita membacanya, itu apa gitu loh. Nah, netizen itu banyak yang komentar, ini tidak bisa kita bacanya ini. Apalagi bentuk seninya itu, bentuk kaligrafinya itu seperti wayang. Ya, kalau secara sepintas itu seperti wayang. Yang pernah mau dimusnahkan oleh Khalid Basalamah itu tuh. Ya. Semakin aja kemudian itu bisa digoreng. Kalau nggak bisa membacanya, itu kan di bawahnya ada halal Indonesia. Kalau ada orang lain yang datang ke Indonesia susah untuk membacanya, ya belajar bahasa Indonesia. Itu tugas ente yang mau datang ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Jangan paksakan kita untuk belajar bahasa kalian. Kan gitu konsekuensi dong. Kalau Anda orang luar mau datang ke Indonesia, pakai bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia agar tidak sesat ya membacanya. Begitu urusan kaligrafi itu urusan seni. Saya sih melihat Menteri Agama memang cukup berani di dalam memilih, memutuskan sesuatu yang itu bakal menjadi perbincangan yang cukup hangat di publik, tetapi sembari mencerdaskan anak bangsa. Kenapa saya katakan itu? Karena jelas label halal itu untuk orang Indonesia. Otomatis yang bisa membaca halal itu orang Indonesia. Jelas tulisan halal dengan berbahasa Indonesia ini tidak akan menghilangkan esensi maknanya.
Misal sebuah produk kemudian dicap halal, ya tidak akan hilangkan esensi makna halalnya. Apakah dengan kalimat itu menghilangkan esensi halalnya? Kan yang penting kan esensinya. Kemudian yang kedua, yang penting juga bisa dibaca oleh masyarakat Indonesia. Dan jelas ini tulisan bahasa Indonesia yang pasti akan bisa dibaca oleh orang Indonesia. Bagaimana kalau misal ada orang lain ya yang datang ke Indonesia yang ingin mencari produk halal? Ya tugas ente. Yang mau datang ke Indonesia harus bisa belajar bahasa Indonesia. Jangan paksa kita untuk kemudian mengikuti bahasa kalian. Kalau Anda mau datang ke Indonesia, ya belajar bahasa Indonesia, tulisan-tulisan Indonesia. Kalau ingin mencari produk halal kan gitu. Simple kan? Masa kita yang harus belajar? Mereka dong yang mau datang ke sini yang harus belajar. Jadi saya kira nggak patut juga untuk dipersoalkan terlalu jauh urusan ini. Nah, Haikal Hasan mencoba speak up di sini. Ini pasti. Cuma saya yakin siapa sih yang akan mengikuti Haikal Hasan? Kalau dia katakan ya terserah umat dong, saya tidak akan memilih produk yang kemudian dipakai oleh Kementerian Agama. Saya masih percaya kepada MUI. Ya monggo aja silahkan. Nantinya juga dihilangkan logo halal yang kemudian diterbitkan oleh MUI. Itu kebijakan yang paten. Kan gitu. Kemudian juga umat yang mana? Siapa umatnya? Nggak ada umat yang mengikuti Anda kok. Lagian siapa lagi yang mau percaya terhadap Anda? Haikal Hasan, siapa? Siapa yang mau percaya terhadap ocehan Anda itu siapa? Umat yang mana? Berapa biji gitu loh. Kalau ada berapa biji? Jelas kok. Anda itu selalu berbohong, sering berbohong di dalam berucap tuh. Masih ingat kan? Masih ingat gak? Ketika dia berbohong, ya, bermimpi dengan Nabi. Padahal enggak, itu tujuannya untuk menghibur. Bayangkan, dia mengatakan demi Allah, wallahi loh. Pas ketika berbohong itu. Bayangkan. Betapa beraninya sosok Haikal Hasan mengklaim Nabi Muhammad sebagai alat untuk berbohong dia. Terus sekarang dia mau tidak percaya kepada halal yang diterbitkan oleh Kemenag. Siapa umat yang akan percaya? Siapa umat yang akan percaya? Nggak ada. Dan kita saksikan ke depannya lagi. Pasti bakal ada banyak orang yang kemudian berkoar urusan ini. Anwar Abbas sudah pasti dia tidak akan sepakat dong. Gak ada rumusnya, gak ada sejarahnya Anwar Abbas sepakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Gak ada rumusnya, gak ketemu. Mungkin bagi dia haram untuk menyepakati apapun saja yang menjadi program pemerintah. Mungkin anggapan dia ya haram, pokoknya jelek aja. Jadi kayaknya dia menobatkan diri sebagai orang yang benar-benar kontra terhadap pemerintah. Sehingga segala apapun yang menjadi kebijakan pemerintah itu pasti dia lawan. Nggak tanggung-tanggung. Cuma saya kemarin itu mengatakan bahwa orang-orang seperti Haikal Hasan, kemudian Anwar Abbas dan kawan-kawannya banyak yang sengklek, saudara. Cara berpikirnya banyak yang sengklek. Silahkan aja tilai sendiri-sendirilah. Bagaimana mereka sering berucap. Silahkan aja tilai. Ya tidak perlu kemudian berkuar-kuar banyak di sini. Tinggal cek aja fakta-fakta kemudian ketika mereka sedang berbicara. Banyak yang ngawur kok. Termasuk akan saya terus ulangi, Anwar Abbas pernah mengeluarkan kalimat yang sangat fatal, bahasanya bubarkan Indonesia. Bayangkan, orang Indonesia mengeluarkan kalimat bubarkan Indonesia. Apa tidak ngeri? Bagi saya ngeri banget sih. Haram bagi saya mengucapkan kalimat bubarkan Indonesia untuk orang Indonesia. Yang wajib keluar di mulut orang Indonesia itu jaga Indonesia, jaga persamaannya, jaga kebinekaannya, jaga Pancasila, jaga persatuannya, jaga Indonesia. Bukan malah keluar kalimat bubarkan Indonesia. Jangankan keluar kalimat bubarkan Indonesia, ada saja terbesit di pikiran kalimat bubarkan Indonesia itu sudah nggak boleh untuk orang Indonesia. Kecuali memang ada orang-orang yang ingin membubarkan Indonesia. Berarti kan harus disingkirkan dia dari Indonesia. Benar gak? Begitu dong.
Ya, dia makan dan hidup di tanah air Indonesia, kemudian bercita-cita ingin membubarkan Indonesia. Ya mesti disingkirkan dong dari Indonesia. Satu contoh, sebuah ideologi transnasional yang mencoba menyusup di Indonesia, dihengkangkan oleh pemerintah, itu sudah sangat tepat. Ideologi HTI jelas itu sudah sangat menyimpang di Indonesia. Akhirnya dibubarkan. Itu sangat sepakat kita sama-sama. Apalagi kemarin juga kemudian Presiden Jokowi ngomong hati-hati, hati-hati, mengundang penceramah yang radikal. Memang ini virus yang akan lebih berbahaya daripada virus corona. Mohon maaf saya kesana kemari ngomongnya karena ini bagi saya penting sekali dan saya kaitkan dengan itu karena ya mereka kan satu kubu, satu kelompok, nggak bakal jauh beda. Maka gengnya sama, apa yang dilakukannya juga akan sama, menyepakati apa-apa yang kemudian kontra dengan pemerintah dan sebagainya. Kan gitu. Itu sih satu tipe, termasuk Fikri Bareno kemarin itu satu linting udah, satu geng udah dengan mereka satu kolam udah tuh semuanya. Maka cara berpikirnya silakan aja cek sama-sama lah. Cek sama-sama cara berpikirnya. Cara ngomongnya, apa yang dia ucapkannya, kena gak terhadap esensinya, silakan cek. Rata-rata sih rapuh di dalam esensi ketika mereka ngomong, ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Allahumma fiqh lakum wa tariq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.